Wa min tauqiril muallimi, dan di antara perbuatan menghormati muallim, menghormati guru, yaitu an la yamshiya amamahu, hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya. Wala yajlisa makanahu, tidak boleh juga duduk di tempat duduknya. Wala yabtadi al-kalam indahu, tidak mulai berbicara di sisinya. Illa biidni, kecuali dengan seizin gurunya. Wala yukthirul kalama indahu, tidak banyak bicara di sisinya. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, tidak bertanya sesuatu ketika beliau sedang tidak tidak bergairah atau sedang malas, sedang bosan ya, sedang bosan. Wa yura'iyal waqta, hendaknya juga menjaga waktu. Artinya mengambil waktu yang tepat. Wala yaduqqal baba, dan tidak mengetuk pintu. Bal yasbira, tetapi sabar. Hatta yakhrujal ustadu, sampai gurunya keluar. Paham tuh? Nah, kemarin kan di antara salah satu suksesnya seorang murid mencari ilmu, yaitu ta'zimul ustad, menghormati gurunya. Ya. Nah, bagaimana cara menghormati guru? Di antaranya seperti ini ya. Adabnya seperti yang tadi disampaikan. Ya. Coba perhatikan. Termasuk di antara ta'zimul ustad, ketika gurunya menerangkan didengarkan ya, jangan ngomong sendiri. Ya, yang pertama nih. Wa min tauqiril muallimi, di antara cara menghormat guru, an la yamshiya amama, tidak berjalan di depannya. Lek ana gurune longgong yang ini, ojo terus melintas nang ngarepe to yen. Cari dalan nang lain ya. Di belakangnya atau sampingnya. Kok misalkan terpaksa nggak ada jalan lain kecuali di depan gurunya, permisi, amit nyuwun sewu. Ustaz, ngapunten kula nderek lintang. Ya. Pak Guru, mohon maaf saya mau lewat gitu. Mungkin karena sesuatu yang mendesak, nggak ada jalan lain selain di depan gurunya, maka silakan lewat tapi izin dulu. Dan satu hal sebagaimana yang pernah disampaikan, jangan berjalan tampak punggung ya, berjalan ke depan, gurunya di belakangi, kelihatan punggungnya. Jangan, mundur saja. Ya. Kalau lewat depannya, melintaslah tapi seizinnya dengan merundukkan badannya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh budaya Jawa, kalau ada orang tua, kita lewat depannya maka kita merunduk. Amit, nuwun sewu, permisi, nderek langkung. Ya. Paham belum ya? Itu dipraktekkan dalam rangka tauqiril muallim, menghormati gurunya. Kemudian yang pertama tadi, yang kedua sekarang. Wala yajlisa makanah, jangan pernah menduduki tempat duduk gurumu. Paham ya? Gurunya biasanya ndak kene lungguhe. Misalkan ada depan rumah gurunya itu ada kursi khusus yang biasa ditempati gurunya. Jangan pakai duduk. Atau di tempat ngajarnya guru ada kursi khusus gurunya mengajar, jangan didudukin. Misalkan toh kalian
sebagai seorang murid sudah luar biasa, sudah menguasai, terus disuruh makili gurunya, usahakan jangan pakai kursi itu, tapi pindah ke bawah, duduk di bawah saja. Paham ya? Nah, kecuali kalau gurunya nggak pakai kursi nih, biasanya pakai memang sama-sama duduknya di bawah, disuruh makili, ya sudah, tempatnya mungkin agak geser sedikit lah daripada yang biasanya dipakai oleh gurunya, ya gitu. Ada kursi gurunya, ada tempat duduk gurunya, jangan sekali-kali diduduki, ya kecuali gurunya maksa, ayo cepat sini duduk sini, dipaksa gurunya, memang disuruh ya, boleh dalam rangka apa, taat sama guru ya. Tapi kalau iseng-iseng atau ada sesuatu yang kamu mau duduk, jangan duduk di tempat gurumu duduk. Kursi gurumu jangan dipakai duduk. Namanya kudu nanti. Suul adab kudu. Contohnya ada kursi-kursi ini ya. Biasa dipakai sama gurumu kan? Jangan dipakai. Kamu di bawah kan? Bawah saja. Makanya kita melihat tayangan-tayangan, mungkin ada beberapa santri di pesantren mana kok memunculkan nih adatnya di pesantren ini, ya begitulah ya, gurunya ada di kursi, santrinya berjalan merunduk begitu. Itu bukan perbudakan, bukan, itu santrinya menghormati guru, santrinya ta'zim, taukir sama guru, bukan diperbudak gurunya, tidak. Mereka memang diajarin akhlak, diajarin adab yang baik agar ilmunya dapat berkah ya dari yang mengajarkannya. Kemudian wala yabtadi al kalama inda, tidak boleh mendahului ngomong gurunya. Nah, artinya begini, gurunya turun ngomong, gurunya turun ngongkon, ojo ngomong meneng sik. Apalagi gurunya tengah-tengah ngomong begini, diselati, enggak boleh. Ya. Dalam adab seorang murid tidak diperkenankan nyelati omongan gurunya atau memulai pembicaraan sebelum gurunya. Enggak boleh ya. Illa biiznihi, kecuali seizin gurunya. Ya. Ayo silakan ngomong, silakan yang mau tanya, silakan ya. Kalau belum diizinkan jangan ngomong dulu. Nah, kalau ada di sekolah-sekolah atau di mana saja kita belajar kok di situ teman-teman kita celometan berarti itu gimana? Tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh para ulama dalam rangka mencari ilmu ya. Sama gurunya kurang ada toto kromoy kalau gitu ya. Paham tuh? Lanjut. Kemudian wala yukthirul kalam indah, ojo ake-ake ngomong dek gurumu. Jangan banyak bicara. Bicara secukupnya, seperlunya, jangan ngomong aja gak mari-mari. Apalagi tengah-tengah gurunya menerangkan. Gurunya menerangkan, situ ikut menerangkan. Wah, jangan ya. Itu juga termasuk yang tidak sopan atau kurang toto kromoy atau suul adab terhadap guru. Paham tuh? Lanjut. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi. Lek gurunya sedang bosan, sedang tidak mood, jangan tanya sesuatu ya. Gurunya lagi nggak mood nih, wis ketok toko wajah ya, guruku iki sedang suntuk ini. Jangan ya, jangan tanya sesuatu. Tunggu gurumu semringah, tunggu gurumu sudah siap diajak ngobrol. Paham ya? Terus wa yura'iyal waqta, jaga waktunya guru. Ya, jaga waktunya. Ya, ngapain? Ya. Jaga waktunya guru itu artinya ambil waktu yang tepat. Gurunya pas istirahat,
ya jangan ditemui dulu. Biasanya guru itu kan ada nih kebiasaannya ya. Semua orang ada kebiasaan. Jam segini mengajar misalkan. Jam segini istirahat misalkan. Jam segini buka pintunya untuk menerima tamu misalkan. Nah itu jaga waktunya, jangan ujuk-ujuk makso ingin ketemu ya. Terusannya juga begitu. Wala yadukul bab bal yasbir ya. Jangan maksa ngetuk pintu tetapi sabar sampai ya khurujal ustaz, sampai gurunya sendiri yang keluar. Ini biasanya kalau mau sowan ke Pak Yai ya, itu Pak Yai itu punya jadwal sendiri. Memang beliau itu ada kesibukan, sehingga setelah beliau mengajar atau setelah beliau memberikan materi di mana gitu, nah itu kan balik ke rumah, ke dalamnya istirahat ya, istirahat. Dan beliau pun biasanya punya waktu tersendiri untuk buka pintu agar yang berkepentingan bisa menemui ya, kan begitu. Karena sudah terjadi sebagaimana kebiasaannya, para kiai itu memang banyak yang berkunjung, banyak yang ingin bertemu, sehingga mereka punya waktu khusus untuk menemui tamu. Kalau memang beliau istirahat, jangan gupuh tergesa untuk ngetuk pintunya, tapi tunggu beliau bukakan sendiri pintunya ya. Itu adab terhadap guru ya, tauqiril muallim, menghormati guru. Paham tuh? Ya. Falhasil pokoknya annahu yatlubu ridahu, seorang murid itu hendaknya mencari ridha gurunya. Wa yajtanibu sakhatahu, dan menghindari dari kemarahan gurunya. Wa yamtathilu amrohu, melaksanakan perintah gurunya. Fi ghairi maksiatillah, yang selain bermaksiat kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Fa innahu la ta'ata lil makhluqi, karena sesungguhnya tidak boleh taat terhadap makhluk fi maksiatul khaliq, di dalam bermaksiat kepada khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi falhasil, intinya pokoknya seorang murid hendaknya mencari ridho gurunya. Gurune senenge model apa begitu. Dan menghindari, menjauhi, atau jangan sampai memantik kemarahan gurunya. Gurunya lek aku model ngene, marah apa enggak? Lek marah jangan. Ya, gurunya senengane ngene, berarti lakukan yang sebagaimana gurumu suka. Contoh, gurumu suka meskipun kamu enggak begitu pandai, tapi kamu masuk ngaji terus. Ya ngaji terus. Gurumu paling mangkel, paling nggak suka kalau kamu bolos, meskipun kamu pandai, yo cok bolos. Ya. Contoh ya. Cari ridha gurumu. Lek gurumu wis ridha, insyaallah Allah akan mudahkan ilmu itu masuk. Bahkan nggak hanya masuk ilmunya, tapi juga manfaat dan berkahnya ilmu itu ada nanti dapat. Ya. Intinya cari keridhaan gurumu, jangan mencari kemarahan gurumu. Terus juga taatilah perintah gurumu. Apa saja? Fi ghairi maksiatillah, yang tidak berbuat maksiat kepada Allah. Lek perintahi mang dikongkon, wes minumo khamr ya gak boleh, maksiat ya. Wes gak usah sembayang, ya gak boleh, maksiat. Tapi kalau le jukono sandalku, budal ya, kan gak maksiat itu. Le
mending gawa buku iki. Le apalno. Harus taat, patuh, ya. Mending mlebu ngaji subuh. Ya. Gurumu sedang ada kesempatan buat ngaji, waktunya itu, hanya itu, ya datang. Ya. Terkadang guru itu dalam waktu-waktu tertentu nggak bisa, tapi ada waktu yang khusus. Ternyata di situ bisa, hanya itu yang bisa misalkan. Makanya diperintah masuk aja. Kebetulan gurumu ini sedang ada waktu, kalau di waktu yang lain nggak bisa, ya maka patuh ya, taat. Ya, paham ya? Nah, satu tadi, ada lagi tadi kaidah ya. Kaidah ini harus dipakai di mana-mana. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk selain Allah ya. Makhluk itu semua selain Allah. Kalau manusia ketemunya ya manusia. Manusia itu ada yang biasanya kita harus taat ya, guru, orang tua ya. Itu kan makhluk nih. Selain Allah kan makhluk. Itu kan biasanya mereka kan butuh bantuan kita, menyuruh kita. Ya wajib taat ya. Cuman satu kaidah, tidak boleh taat jika diperintah bermaksiat. Paham? Gak oleh lek dikongkone iku apa jenenge? Ewa ngono aku kerja engko menengo cok rame-rame gawon mulai iki. Cangkengen. Padahal itu adalah barang miliknya jeragan misalkan. Kok dicangkeng mulai ngongkon anake misalkan seperti itu. Nggak boleh ya, itu kan maksiat ya, korupsi misalkan. Korupsi tapi ngongkon anake jika ketoro. Itu nggak boleh. Waya iris-iris daging kurbanan ndok masjid. Engko takjak sampean tak ada kresek gon mulai dhisik ya. Itu nggak boleh maksiat ya. Maksiat ngentit dagingnya kurbanan panitia misalkan. Nggak boleh taat dalam kemaksiatan seperti itu. Ayo melok emas misalkan, KKE melok emas. Engko takjak nang ngene omahe Mbak Iko. Ya, celuk nang Mbak Iko ya. Itu maksiat yang ya nyuruh adiknya biar perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram untuk bisa ditemui oleh kakaknya yang laki-laki. Ngajak maksiat kan? Nggak boleh semacam itu. Ya. Intinya tadi dalam hubungan antara seorang murid dan guru, murid wajib taat sebagaimana juga kepada orang tua, anak wajib taat fi ghairi maksiatillah dalam hal selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi man yudhibu dinahu lidunya bimaksiatil khaliq." Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna syarran nasi," sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah man yudhibu dinahu, orang yang membuang agama di dunia untuk urusan dunia, bimaksiatil khaliq, dengan cara bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Khaliq sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Rasulullah pun menyampaikan berdasarkan tadi, karena kaidahnya kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini ada dasarnya, yaitu sabda Nabi ini ya. Diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah ya, dari Abu Umamah
Ya. Inna syarron nas, manusia yang paling buruk yaitu man yudhibudi dinahu, orang yang membuang agamanya lidunya, untuk urusan dunia, bimaksiatil khaliq, dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, contohnya apa? Karena bekerja sibuk nih, karena bekerja akhirnya bermaksiat kepada Allah. Kok bisa begitu? Contohnya kerjaannya itu mah waktunya full sampai ninggal sholat, itu kan maksiat nih. Dia cari apa? Cari harta, cari dunia, tapi meninggalkan agama, yaitu tidak sholat. Nggak boleh. Termasuk syarron nas, termasuk apa? Manusia yang paling buruk. Paham ya? Disuruh bosnya, wes nyupiri aku, terno aku nang mall Jumat waya Jumatan, ya wis gak usah aja gelem dipecat, ya wis dipecat ae timbangane ninggalno apa? Kewajiban sholat. Cari kerjaan yang lain yang tidak berbenturan dengan sholat. Janganlah sampai siapapun itu, apalagi urusan dunia, sehingga membuat kamu meninggalkan agama dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai orang tuamu sendiri atau gurumu misalkan toh kok merintah kepada perbuatan yang maksiat, maka jangan dilakukan, ya. Tapi kalau perintah guru atau orang tua, sepanjang itu perintah tidak menyalahi aturan Allah, maka wajib kamu ikuti. Paham ya? Wa min tauqirihi, dan termasuk juga cara menghormati guru. Tauqiru auladihi, menghormati anak-anaknya. Wa man yata'allaqu bihi, dan orang siapa saja yang terkait dengan gurumu tadi. Paham? Biasa itu guru itu kan punya keluarga, ada istrinya, ada anak-anaknya. Kalau Pak Yai punya anak namanya biasanya dipanggil Gus atau Ning. Punya istri juga dipanggil Nyai, ya. Pak Yai begitu kan? Atau sebutannya bukan Pak Yai deh, Ustadz misalkan. Punya istri dipanggil Ustadzah, meskipun istrinya tidak mengajar, ya. Ustadzah. Anak-anaknya juga, kita juga ikut menghormat anak-anaknya. Artinya apa? Artinya jangan dianggap sembarangan sebagaimana anak-anak yang lain. Ada perlakuan khusus. Kok anak Pak Yai kebetulan nakal nih, anak Pak Yai atau anak Ustadz ini kebetulan nakal, ya. Ya kita ingetin, Mas, ojo ngono, nanti ayahmu marah. Tapi ojo digait apa jenenge sembarangan, anaknya gurumu mbok junu-junduhi. Gak oleh. Ya. Mbok junu-juni mbok kerjain ndok njopo guruku iki mlete. Tendokane wayahe ngaji, aku dikerjai terus, anaknya tak kerjai. Enggak boleh. Ya, itu termasuk tidak taukir kepada guru, ya. Karena termasuk juga menghormat guru, menghormat pada anak-anaknya. Apalagi anak-anak guru itu biasanya juga berilmu sebagaimana ayahnya. Mungkin ketika masih kecil, ya mungkin ya namanya anak-anak rata-rata memang begitu. Aktif, ya. Bisa dikatakan nakal lah, nakal. Termasuk gus-gus itu, gus-gus putranya Pak Yai itu juga terkadang waktu kecil nakal, tapi setelah besar ternyata kok alim. Rata-rata begitu. Kok bisa alim? Karena Pak Yai itu tahu cara mendidik anaknya. Anaknya tidak dibiarkan begitu saja, tapi dipondokkan. Mulai-mulai ke pondok, hati wong pinter, anak Pak Ustadz, anak Pak Yai itu biasa begitu. Itu juga apalagi seperti itu, berilmu, maka anaknya guru, kamu perlakukan sebagaimana gurumu, ya.
diajeni, dihormati. Meskipun seandainya dirimu itu ketika di situ sudah lama menimba ilmu dengan gurumu, lebih pandai daripada anak gurumu, tetap kamu juga taukir kepada anaknya, menghormati kepada anaknya guru. Paham ya? Tapi rata-rata putranya atau putrinya Pak Yai, Bu Nyai itu biasanya mewarisi ilmunya orang tuanya. Seandainya tidak diajar langsung oleh Pak Yai, ayahnya, dipondokkan biasanya. Dipondokkan, di mana begitu? Tujuannya apa? Memang tujuannya diantaranya agar bisa meneruskan perjuangan ayahnya untuk dakwah lewat pesantren. Ya. Kadang ada santri itu mondok atau belajar sama guru, ngenger mungkin dari muda sampai sekian tahun ya, sampai berumur lumayan ya, dan hampir mewarisi semua ilmu gurunya. Pinter tapi wong pinter. Dan dia tahu riwayat anaknya. Dulu anaknya Pak Yai itu pelayon, menek-menek misalkan. Layangan. Mungkin juga apa jenenge? Jahil ya. Gitu. Tapi itu dia nggak boleh menceritakan kepada siapa saja, dijaga ya, dijaga kehormatan anaknya gurunya. Toh memang biasanya anaknya guru itu juga alim sebagaimana ayahnya, biasanya begitu biasanya. Makanya pondok-pondok itu meskipun umurnya sudah tua, sudah ratusan tahun, kok masih eksis nih, padahal pendirinya sudah meninggal lama, sudah punya keturunan sampai anak, cucu, cicit sekian kali apa generasi, tapi pondoknya kok masih berdiri. Yang meneruskan siapa? Kan anaknya, cucunya, dan seterusnya ya, begitu. Karena memang begitu, rata-rata putranya Pak Yai itu juga berilmu, gak ujuk-ujuk berilmu, juga sama nyantri juga. Cuman kadang-kadang yang sering juga putra beliau itu, putra-putra Pak Yai itu dipondokkan ya, gak diajar dewe, ya diajar dewe juga sekedarnya, tapi juga dipondokkan biar merasakan bagaimana nyantri, bagaimana menjadi seorang murid, seorang santri. Paham ya? Nah, dan orang-orang yang terkait dengan gurumu juga ditaukir, juga dihormati juga. Ayahnya gurumu, ibunya gurumu, istrinya gurumu ya, dihormati juga. Paham tuh? Nah, ya, ini aja, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.